semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir, kita telah membahas tentang muqaddimah dari tafsir surat At-Takwir. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang tafsir global dari surat At-Takwir. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tafsir ayat per ayat dari surat At-Takwir. Apa pentingnya memahami tafsir global sebelum kita mengkaji tafsir rinci ayat per ayat? Agar kita faham bahwa setiap surat dari surat-surat Al-Quran itu memiliki tema utama. Memiliki apa? Tema utama. Kalau hari ini mungkin bisa dikatakan judul. Ya, kenapa? Judul. Jadi setiap surat dari surat-surat Al-Quran itu punya tema utama. Nah, satu tema itu akan terbagi-bagi menjadi sub-tema. Apa? Sub-tema. Antara subtema tersebut memiliki hubungan yang sangat indah. Ada korelasinya antara satu subtema yang pertama dengan subtema yang kedua. Sehingga kita akan melihat bahwa antara sub-sub itu ada keserasian yang begitu pas dan begitu mudah untuk difahami. Sehingga tidak heran seandainya Al-Quran itu bagaikan kalung yang rapi berhubungan antara satu manik-manik dengan manik-manik yang lainnya. Dan subhanallah, antara satu surat dengan surat yang lainnya pun juga ada korelasinya dan hubungannya. Jadi kita jadi paham bahwa Al-Quran ini betul-betul firman-Nya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat enggak? Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang pengen tahu tentang hari kiamat, hendaklah dia membaca surat apa, dan apa. Nah, berapa surat? 3. Apa coba? At-Takwir, Al-Infitar, sama Al-Insyiqaq. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ainin. Barang siapa yang pengen tahu tentang hari kiamat sampai tahap seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, falyaqra, hendaklah dia membaca 3 surat berikut ini. Idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Wa idza samaa'un fatarat, surat Al-Infitar.
Wa idza samaa'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW merekomendasikan berapa surat? 3. Bagi siapapun yang pengen tahu tentang hari kiamat. Berarti mengetahui hari kiamat penting atau tidak? Penting. Sangat penting sekali. Salah satu urgensinya adalah agar kita siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap menghadapi hari kiamat. Bahwa kehidupan kita di dunia itu bukan seterusnya, bukan selama-lamanya. Justru akan ada kehidupan lain. Di kehidupan yang lain itu kita akan selama-lamanya di sana. Dan nasib kita di kehidupan yang selama-lamanya itu tergantung apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan saat kita berada di kehidupan yang sementara ini, yaitu di dunia. Baik. Surat At-Takwir memiliki 2 sub pembahasan. Berapa sub? 2 sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama ada di ayat yang pertama sampai ayat ke-14. Berarti berapa ayat? 14 ayat. 14 ayat pertama ini membahas tentang satu sub pembahasan. Berarti sub pembahasan yang kedua itu mulai dari ayat ke-15 sampai ayat yang terakhir. Ayat berapa? 29. Ayat 29. Ada berapa sub? 2. Yang pertama ayat berapa? 1 sampai 14. Yang kedua ayat 15 sampai 29. Mari kita bahas satu persatu. Di ayat yang pertama sampai ayat ke-14 apa temanya? Temanya adalah pemaparan beberapa peristiwa di hari kiamat. Apa? Pemaparan beberapa peristiwa di hari kiamat. Jadi di 14 ayat yang pertama dari surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita beberapa peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Dan jumlah peristiwa yang Allah ceritakan itu ada 12 peristiwa. Pinten? 12 peristiwa. 12 peristiwa itu 6 menjelang hari kiamat. Dan 6 berikutnya setelah hari kiamat. Kita ulangi. Peristiwa yang Allah ceritakan di awal surat At-Takwir ada berapa? 12. Yang 12 itu dibagi menjadi pinten? 2. 6 peristiwa menjelang hari kiamat dan 6 peristiwa
setelah hari kiamat. Menjelang itu maksudnya apa Ustadz? Sebelum ditiupkan sangkakala. Sebelum malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Berarti setelah hari kiamat, kapan? Ya setelah malaikat Israfil meniupkan apa? Sangkakala. Pembagian tersebut 12 terus dibagi menjadi 2 dituturkan oleh seorang pakar tafsir dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Beliau adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mendoakan sahabat ini, ya Allah, jadikan anak ini, masih kecil saat itu, saat didoakan oleh siapa? Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah anak ini faham ajaran Islam dan jadikan orang ini, anak ini ahli dalam tafsir Al-Quran. Maka jadilah Ibnu Abbas sebagai pakar tafsir terkemuka di antara para sahabat Nabi SAW. Bahkan sahabat yang senior-senior pun berguru kepada beliau. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Hiya ithnata asyrata khaslatan. Allah sebutkan 12 peristiwa. Pinten? 12. Sittatun fid dunia. 6 peristiwa yang Allah ceritakan terjadi di dunia. Di dunia itu maksudnya sebelum kiamat terjadi. Wasittatun fil akhirah. Dan 6 peristiwa berikutnya adalah di akhirat. Maksudnya setelah hari kiamat. Mari kita bahas 12 peristiwa itu secara global. Karena sekarang kita baru bahas tafsir apa? Global. Tafsir rincinya insya Allah mulai pertemuan yang akan datang. Kita bahas 6 yang pertama dulu. Allah berfirman, Idza syamsu kuwirat. 1. Wa idzan nujumu kadarat. 2. Wa idzal jibalu suyirat. 3. Wa idzal isyaru uttilat. Pinten? 4. Wa idzal wuhusyu husyirat. 5. Wa idzal biharu sujirat. Pinten? 6. Allah bercerita tentang apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi menjelang terjadinya hari kiamat. Apa peristiwa-peristiwa tersebut? Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Di apa? Digulung. Itu berarti kejadian di mana? Di langit. Di langit. Karena matahari tempatnya di mana? Di langit. Digulung nanti kita akan bahas lebih detail. Maka ketika digulung pasti cahayanya padam. Ya. Gak cuma padam. Begitu digulung padam maka akan jatuh. Akan jatuh. Setelah itu kejadian yang kedua, wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Berarti jatuhnya tidak nopo? Beraturan. Ada yang jatuh di sana, ada yang jatuh di sini. Padahal sekarang ada komet jatuh saja sudah nopo? Rame. Ada meteor jatuh saja sudah ramai.
ini semua bintang yang jumlahnya tidak terhingga jatuh semuanya. Ini kejadian di mana? Langit. Setelah Allah menceritakan tentang peristiwa di langit, Allah pindah cerita tentang peristiwa di bumi. Apa peristiwa di bumi? Wa idzal jibalu suyirat. Apabila gunung dicabut. Apa? Dicabut. Kemudian dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu fungsinya gunung apa? Pasak. Begitu pasaknya dicabut, apa yang terjadi? Goyang. Buminya goyang. Saya kasih ilustrasi. Tenda. Kenapa? Tenda. Ada apanya? Pasak, patok. Apa yang terjadi ketika patoknya dicabuti? Hancur. Ini peristiwa yang ketiga. Yang keempat, wa idzal 'isyaru uttilat. Apabila onta-onta yang sedang bunting ditinggalkan. Ditinggalkan. Efek dari apa? Efek dari ketakutan luar biasa yang dialami oleh manusia. Isyar, onta bunting, itu adalah harta yang paling berharga. Kalau sekarang mungkin mobil mewah. Mobil mewah. Jadi onta itu ada yang bunting, ada yang enggak bunting, kebalikannya bunting. Ada yang bunting, ada yang enggak bunting. Mana yang lebih mahal? Yang lagi bunting lah. Sama aja beli dua. Bentar lagi lahir punya anak onta. Harta semahal itu, saking orang pada ketakutan melihat perubahan di langit, di bumi, ditinggalkan. Ini peristiwa keberapa? 4. Kelima, wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar mereka ikut dikumpulkan, berjalan bersama-sama dengan manusia. Padahal biasanya binatang-binatang liar itu kalau ketemu manusia, yang kabur siapa? Manusianya atau binatangnya? Ya tergantung. Kalau rusa yang kabur rusanya. Kalau macan yang kabur manusianya. Dan saat itu binatang-binatang liar itu sama berjalan dengan lari ketakutan bersama dengan manusia. Nanti kita akan jelaskan ini peristiwanya pas lagi apa. Tapi yang jelas ini kejadiannya sebelum apa? Hari kiamat. Jadi bukan mereka kumpul di padang mahsyar, bukan. Karena padang mahsyar itu setelah hari kiamat. Sudah berapa ini? 5. Berarti yang terakhir. Wa idzal biharu sujirat. Kalau tadi membahas tentang daratan di bumi, maka sekarang membahas tentang apa? Lautan. Apa yang terjadi dengan laut? Laut akan dinyalakan. Dan laut saat nyala dan itu sangat tidak susah diterima dengan kaidah fisika, ilmu pengetahuan manusia, karena air itu bukan untuk bahan bakar, air itu malah untuk memadamkan. Tapi nanti di hari kiamat semua hukum itu punah. Ya. Laut dinyalakan, apa yang terjadi?
Satsi apa? Kering. Sehingga bumi saat itu akan menjadi daratan semuanya. Sebagai persiapan untuk dikumpulkannya manusia. Sehingga nggak ada lagi apa? Lautan, nggak ada lagi gunung, nggak ada lagi lembah. Rata semuanya. Persiapan menjelang apa? Terjadinya kiamat, ditiupnya sangkakala. Berapa peristiwa sudah? 6. Mari kita bahas 6 peristiwa berikutnya. Yang peristiwa 6 ini terjadinya adalah setelah hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idzan nufusu zuwijat. Peristiwa pertama. Ketika jiwa-jiwa dikelompokkan. Apa? Dikelompokkan. Ada beberapa penafsiran, saya bawakan satu penafsiran saja dulu. Nanti penafsiran yang lainnya kita bahas saat kita sampai di pembahasan tentang ayat itu. Dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan kebaikan dan keburukan. Yang beriman dikumpulkan sama yang beriman. Yang jahat-jahat dikumpulkan sama yang jahat-jahat. Yang ahli maksiat digabungkan sama yang ahli maksiat. Yang ahli ibadah digabungkan sama yang ahli ibadah. Maka hati-hati, punya idola, hati-hati. Jangan pengen dikumpulkan sama artis atau sama Rasul SAW. Jadikan Rasul sebagai idola. Jangan pengen dikumpulkan sama Abu Bakar apa sama pemain bola. Dan ini kamar posternya poster pemain bola. Bukan saya nyuruh bikin poster Abu Bakar, bukan. Idola itu bukan dengan masang poster. Idola itu dengan meneladani perilaku baik idola kita. Peristiwa pertama, wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa dikumpulkan dengan yang sejenis. Terus yang kedua, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Setelah dikumpulkan, dikelompokkan, maka terjadilah proses hisab. Dan salah satu proses hisab itu adalah ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, apa dosamu kok dibunuh? Apa dosamu kok? Ditanyanya di hadapan siapa? Di hadapan yang Kira-kira jawabannya dari bayi itu apa? Apa dosamu kok Apa jawabannya? Hah? Aku nggak punya dosa apa-apa. Itu adalah pukulan telak buat si ini nggak punya alasan apapun saat dia bayi perempuannya hidup-hidup. Jadi orang yang terzolimi nanti di hari kiamat akan dibela oleh Allah. Kalau pembelanya Allah, mesti menang. Tidak ada ceritanya dibela Allah, kalah. Ya. Sudah berapa ini? 2. Wa idza suhufu nusyirat. Peristiwa ketiga. Apabila buku-buku catatan amalan
dibagi-bagikan, dan dibuka. Sehingga kita bisa melihat apa yang dulu kita kerjakan ketika di dunia. Yang baik-baik, yang buruk-buruk, semuanya rapi tertulis di buku itu. Peristiwa ketiga. Keempat, wa idzas sama'u kushitat. Dan apabila langit digulung, dilipat, dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pinten? 4. Yang kelima, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka dipanaskan sepanas-panasnya. Dan yang keenam, yang terakhir, wa idzal jannatu uzlifat. Apabila surga didekatkan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Surganya yang disuruh mendekat. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada orang-orang yang beriman. Berapa peristiwa? 12. Ini tema pertama yang ada dalam surat At-Takwir. Tema yang kedua. Dari ayat berapa sampai ayat berapa tadi? 15 sampai 29. Apa isinya? Isinya adalah penegasan. Apa? Penegasan tentang kebenaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Apa isinya? Penegasan tentang kebenaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kenapa tema kedua ini diangkat? Kenapa Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Al-Quran ini benar? Rasul SAW ini benar. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi SAW mesti benar, tidak ada salahnya sedikit pun. Kenapa? Karena pembahasan sebelumnya tentang hari kiamat. Dan hari kiamat adalah sesuatu yang gaib. Surga, neraka. Bahkan sebelum kejadian sebelum hari kiamat kita pun gak pernah lihat. Informasi tentang kejadian-kejadian gaib itu adanya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka perlu ditegaskan bahwa sumber informasi tentang hari kiamat itu betul-betul valid. Karena informasi itu disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya sebelum menegaskan tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan beberapa sumpah. Fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas, wal laili idza as'as, was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah dengan 3 sumpah. Orang kalau sumpah itu berarti apa yang disampaikan mesti benar. Yang sumpah siapa tadi? Allah. Saya tanya sama jenengan, kalau Allah menyampaikan sesuatu tanpa diawali sumpah, jenengan percaya? Hah? Percaya. Karena Allah nggak mungkin bohong. Apalagi Allah menyampaikannya diawali dengan apa? Sumpah. Dan sumpahnya nggak 1, 3 sekaligus. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Yang bintang-bintang itu kadang beredar, kadang tenggelam, nggak kelihatan. 1, bersumpah dengan apa? Bintang. Wal laili idza as'as. Dan aku bersumpah dengan malam apabila telah larut. Sumpah yang kedua dengan apa? Malam. Was subhi idza tanaffas.
dan aku bersumpah dengan waktu subuh, waktu pagi apabila telah terbit. 3 sumpah disampaikan sama Allah. Baru setelah Allah bersumpah, Allah jelaskan apa poin yang akan dia sampaikan. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, makhluk yang mulia. Dan kalau yang ditugasi bawa itu Jibril, mungkin nggak ditambahi, dikurangi, diumpetakan, mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Kecuali kalau yang bawa itu setan, ya, gue mesti ditambahi, dikurangi. Mulane kancane setan, dukun. Dukun gue tukang ngapusi. Ya, udah dukun bayi ya. Dukun. Ya. Tukang sihir. Tukang bohong. Kenapa? Karena berteman dengan tukang bohong. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thamma amin. Jibril itu makhluk yang mulia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan yang sangat, di sisi Allah punya kedudukan yang sangat tinggi. Muta'in, ditaati oleh seluruh malaikat yang ada. Amin, dipercaya sama semuanya, malaikat yang ada di langit maupun oleh orang yang ada di bumi yang beriman. Menjelaskan tentang validitas Al-Quran. Setelah itu apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Teman kalian itu tidak gila. Teman kalian itu sinten maksudnya? Rasulullah SAW. Kalian kenal persis Rasul. Kalian hidup bersama Muhammad SAW sejak kecil sampai dewasa. Dan selama ini image beliau di hadapan kalian itu positif. Jujur, al-amin, terpercaya, soleh, baik. Kok ujuk-ujuk kalian nuduh dia apa? Gila itu gimana toh? Masa dari orang yang super baik, begitu usia 40 terus jadi apa? Gila, kepriwes. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi Muhammad SAW itu telah melihat Jibril dengan begitu jelasnya untuk menjelaskan kepada kita apa? Bahwa proses perpindahan wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah proses perpindahan yang bisa dipastikan kebenarannya. Karena Rasulullah SAW langsung ketemu dengan Jibril sejelas-jelasnya. Setelah Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu itu, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad SAW tidak pernah pelit untuk menyampaikan wahyu yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Saya tanya sama jenengan, wahyu itu mahal apa murah? Mahal atau murah? Super mahal. Super berharga. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, sesuatu yang paling berharga yang beliau miliki tidak pelit untuk diajarkan dan dibagikan kepada umatnya cuma-cuma. Apakah dukun seperti itu? Apakah dukun seperti itu? Dukun itu kalau ditanya apa-apa jawabnya wani biro. Medit. Pelit. Maka Nabi bukan dukun. Paham? Karena orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy menuduh apa? Nabi dukun. Ini itu bukan cirinya dukun. Nek dukun gue ditakoni apa-apa,
memberikan solusi dalam tanda kutip, mesti apa? Bayar. Ada maharnya. Ya. Tergantung dukun nasional apa dukun kabupaten. Nah, dukun nasional ya tambah larang. Apa maning dukun internasional. Glinding. Dukun gue. Miliaran gue. Pelit dia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pelit. Masih banyak pembahasan berikutnya. Waktunya sudah hampir selesai. Terus apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukan perkataannya setan. Karena selama ini Nabi kita Muhammad SAW juga dituduh bahwa ayat-ayat yang beliau baca, kata orang musyrikin Quraisy, ini didapatkan Muhammad dari siapa? Setan. Karena Rasul SAW kalau dapat wahyu kan macam-macam kondisinya. Kadang-kadang beliau SAW tidak sadar gitu ya. Nah mereka pikir wah ini lagi kesurupan. Begitu orang-orang musyrikin Quraisy menuduh Nabi kita Muhammad SAW, maka dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu bukan perkataannya setan. Kalian wahai orang-orang Arab itu paling mengerti tentang sastra. Paling mengerti tentang tata bahasa Arab. Apakah Al-Qur'an itu mirip kayak perkataan setan? Sama sekali enggak. Setan itu kalau ngomong mesti orang genah. Wes. Orang ngerti aku. Ya, pokoknya yang diucapkan itu enggak jelas, gerenyem. Coba jangan perhatikan. Wong nek lagi mendem ngomong apa? Orang genah. Mendelik gitu ya. Kayak gue kok ditonton. Ngerti? Ya ngapa ditonton? Wong mendem kok ditonton? Malah pengen ketularan mendem. La haula wala quwata illa billah. Setan itu kalau lagi ngomong kayak gitu. Dan isi omongan setan pun kalau dipahami, kalau bisa dipahami, isinya adalah keburukan. Isinya adalah kejahatan. Isinya adalah hal-hal negatif. Coba sekarang bandingkan dengan isi Al-Quran. Ada Al-Quran mengajarkan keburukan? Tidak ada. Ada Al-Quran mengajarkan hal negatif? Tidak ada. Ada Al-Quran nyuruh kejahatan? Tidak ada. Yang ada adalah kebaikan, amal soleh, ibadah, dan seterusnya. Maka tidak mungkin Al-Quran itu adalah perkataannya setan. Jadi tema utama yang ada di dalam atau subtema yang ada di dalam surat At-Takwir ada berapa? 2. Yang pertama apa? Pemaparan tentang beberapa peristiwa di hari kiamat. Yang kedua apa? Penegasan bahwa tentang kebenaran Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mulai pertemuan pekan depan kita akan bahas ayat per ayat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.